Apa kabar pemirsa CGN TV? Bagaimana kabar Anda minggu ini? Saya Pendeta Seng Taigen dari Gereja Samil. Hari ini kita akan melanjutkan sesi kedua Kitab Roma. Sebelumnya, saya akan menceritakan sebuah kisah. Seorang penjahat kabur dari penjara. Awalnya tubuhnya besar, tapi dia menurunkan berat badannya untuk kabur. Dia juga berdandan seperti wanita agar tidak tertangkap. Tetapi seorang detektif lalu melihatnya secara kebetulan di depan sebuah toko pakaian wanita dan kemudian menangkapnya. Lalu detektif itu ditanyai, bagaimana dia itu bisa menangkapnya? Ternyata dia melihat seorang wanita yang berjalan di depan toko baju wanita tanpa menengok. Itu aneh. Jadi dia memeriksa dan akhirnya menangkap penjahat itu. Seacuh apapun wanita terhadap pakaian, saat melewati kaca jendela toko, dia pasti melihat pantulan wajahnya di sana. Tetapi penjahat itu lewat begitu saja. Maknanya adalah manusia tidak bisa menyembunyikan naluri alaminya. Hari ini, kita akan membahas Kitab Roma, bagaimana manusia harus memunculkan naluri alami kita dan hidup dalam genggaman anugerah Kristus. Kita akan mengkajinya melalui ayat-ayat yang akan kita bahas di sepanjang sesi pembicaraan hari ini. Saya akan membaca Roma 1 ayat 1. Dari Paulus, hamba Kristus Yesus, yang dipanggil menjadi rasul. Ada banyak yang bisa dibahas dari satu kalimat ini. Di sini dikatakan hamba Kristus Yesus. Paulus menyebut dirinya hamba. Kata hamba adalah doulos. Kata doulos sebenarnya tidak bisa diartikan sebagai hamba. Jika diterjemahkan dengan lebih detail, doulos artinya adalah budak. Apakah budak sama dengan hamba? Konsepnya berbeda. Seperti yang Anda tahu, budak di masa itu dianggap sebuah benda. Mereka bukan manusia. Ada seorang peneliti terkenal di Amerika bernama Pendeta John MacArthur. Beberapa waktu lalu, beliau menulis buku berjudul Slave, yang artinya adalah budak. Argumen buku itu adalah kata budak yang hilang dalam Alkitab harus dikembalikan. Menurut argumen Pendeta MacArthur, ini adalah kesalahan tafsir yang disengaja. Lalu, apa maksud dari argumen tersebut? Sebenarnya, kekristenan dan peradaban Barat memiliki sejarah memalukan terkait dengan perbudakan. Mereka mengeksploitasi tenaga kerja murah dan melanggar HAM dengan menangkap orang kulit hitam dan Afrika secara acak. Saat ini pun di bagian selatan Amerika ada yang disebut Bible Belt. Jika Anda mencari gambarnya, daerah itu berwarna merah. 3 kata yang muncul saat membicarakan daerah itu adalah orang kulit putih, gereja, dan yang terakhir adalah pertanian. Di balik itu ada sejarah air mata orang kulit hitam yang menyedihkan. Ini adalah kebenaran di peradaban Barat yang tidak ingin diungkap. Karena itu, mereka sengaja menerjemahkannya menjadi kata hamba yang lebih lemah dari kata budak. Menurut Pendeta John MacArthur, kita harus mengembalikannya menjadi konsep budak dan bukan hamba. Saya terkejut saat membaca buku itu. Berarti saat Paulus berkata dia adalah hamba Yesus Kristus, yang dia maksud adalah budak Yesus Kristus. Namun
Konsep budak di sini berbeda dengan konsep budak yang umumnya kita pahami. Dalam kitab Ulangan 15 muncul konsep budak yang memilih untuk menjadi budak. Menurut hukum di kitab Ulangan, biasanya para budak dibebaskan setelah bekerja selama beberapa waktu. Tetapi dalam Ulangan 15, ada budak yang memilih untuk tidak dibebaskan karena dia mengasihi tuannya. Lalu mereka menjadi budak bagi tuannya secara sukarela. Lalu tuannya menindih telinga budak itu pada sebuah pintu. Budak yang telinganya ditindik ini menyatakan, "Aku akan menjadi budak yang mengasihi engkau." Itulah juga yang Paulus katakan. Seperti Rasul Paulus, mungkin kita juga bukanlah hamba yang dipaksa, melainkan bersedia menjadi hamba karena kasih dan pengorbanan Tuhan Yesus di atas kayu salib. Saat kata hamba disebutkan di sini, kita tidak boleh lupa bahwa yang dimaksud adalah konsep budak. Mari kita kembali melihat dalam Alkitab. Di sini tertulis dari Paulus, hamba Kristus Yesus, yang dipanggil menjadi rasul. Paulus menulis beberapa kitab dalam Alkitab, tetapi terkadang dia menyebut dirinya rasul, dan terkadang dia tidak menyebut dirinya rasul. Apa perbedaan antara surat yang menyatakan bahwa dia adalah seorang rasul dengan surat yang tidak menyatakannya? Ada perbedaan yang sangat penting. Di kitab Roma hari ini, dia secara jelas menyebut dirinya rasul. Tetapi contohnya di kitab Filipi, Paulus tidak menyebut dirinya seorang rasul. Dia hanya menyebut dirinya hamba Yesus Kristus. Inilah alasannya. Masalah yang selalu mengikuti Rasul Paulus adalah soal kerasulannya. Ada 3 hal yang harus dipenuhi agar seseorang bisa disebut rasul. Pertama, ia harus diajar langsung oleh Yesus sendiri. Yang kedua, ia harus memiliki pengalaman hidup bersama Yesus. Yang ketiga, ia harus sudah menyaksikan kebangkitan Yesus. Tetapi Paulus tidak memenuhi ketiga syarat ini. Dia hanya pernah mengalami kehadiran Yesus 1 kali di Damsyik. Karena itu Paulus mengatakan bahwa dirinya sama seperti anak yang lahir sebelum waktunya. Berarti dia mengatakan bahwa dia adalah yang terakhir dari barisan para rasul. Karena itu, di setiap tempat di mana dia memberitakan firman Tuhan, ada yang berkata, dia bukan rasul, dia rasul palsu. Harusnya entah dianggap rasul atau tidak, Paulus bisa memberitakan firman Tuhan. Tetapi hal ini tidak sesederhana itu. Baik orang Korea maupun semua orang di dunia selalu menganggap bahwa yang terpenting bukan apa yang dikatakan, tetapi siapa yang mengatakannya. Mungkin ada yang berkata katanya dia rasul palsu. Dia ditahbiskan setelah melintasi Samudra Pasifik. Pasti akan ada yang menjawab, benarkah? Pantas saja kata-katanya aneh dan tidak lancar. Jadi tujuan Paulus mempertahankan kerasulannya bukanlah untuk mengubah dirinya, melainkan agar tidak merusak firman Tuhan yang dia beritakan. Karena itu, di gereja yang mempermasalahkan kerasulannya, dia menyebut dirinya rasul. Tetapi, mengapa dia tidak menyebut dirinya rasul pada kitab Filipi? Karena di sana tidak ada perdebatan soal kerasulannya. Karena tidak ada perdebatan itu, dia tidak perlu menyebutkan kerasulannya. Jadi, saat Anda membaca surat-surat Paulus, jika dia mengatakan, dari Paulus, seorang rasul,
dalam salamnya. Berarti gereja di sana memperdebatkan kerasulan Paulus. Jika tidak ada kata rasul, apakah dia membuat kesalahan? Tidak demikian. Itu berarti di sana tidak ada yang mempertanyakan tentang hal kerasulan Paulus. Kita lihat lagi ayat pertama. Dari Paulus, hamba Kristus Yesus, yang dipanggil menjadi rasul dan dikuduskan untuk memberitakan Injil Allah. Kata Injil diungkapkan dengan kata euangelion. Sayangnya, ini bukan istilah yang hanya digunakan oleh umat Kristen. Kata euangelion ini dijelaskan dalam 2 tahap. Latar belakangnya dalam Perjanjian Baru adalah contohnya saat seorang kaisar naik tahta dan memiliki seorang putra di istana. Berarti kemungkinan besar dia akan mewarisi tahta siapa? Ya, kemungkinan besar dia akan mewarisi tahta kaisar. Itulah yang disebut kabar baik. Bagi orang-orang di dunia, kelahiran seorang putra pewaris tahta kaisar ini adalah kabar baik. Saat itu disebut dengan Evangelion. Lalu beralih ke latar belakang Perjanjian Lama, saat orang Yahudi yang diasingkan di Babel dibebaskan dan kembali ke tanah airnya. Mereka menggunakan kata Evangelion. Yang jelas saat mengatakan Evangelion, orang di zaman itu memahaminya demikian. Jadi dalam ayat hari ini, firman Tuhan mengadopsi kata ini untuk merujuk pada Injil Allah. Alkitab banyak mengadopsi kata-kata yang mudah dipahami orang saat itu. Contohnya adalah kata tahta. Saat itu pusat dunia adalah Roma, dan pusat Roma adalah tahta kaisar. Segala penghakiman, kekuasaan, dan kemuliaan kembali ke tahta ini. Konsep ini dikutip oleh Alkitab. Tidak. Di tahta kaisar Romawi tidak ada penghakiman, kekuasaan, dan kemuliaan. Pada akhirnya penghakiman, pemerintahan, dan kemuliaan yang benar akan kembali ke tahta Allah. Jadi, kata tahta yang berasal dari tahta kaisar Romawi dikutip oleh Yohanes setelah menerima wahyu di Pulau Patmos. Begitu juga dengan kata Injil. Kata Injil digunakan dari sudut pandang itu. Mari kita masuk lebih dalam lagi. Dalam ayat 1 dikatakan dari Paulus, hamba Kristus Yesus yang dipanggil menjadi rasul dan dikuduskan untuk memberitakan Injil Allah. Dari ayat 1 saja sudah ada banyak hal. Tetapi yang paling penting adalah kata dikuduskan. Kata ini menggabungkan 2 konsep sekaligus. Biasanya kata memisahkan atau membagi, kita menggunakan kata separate. Jadi dipisahkan dari mana? Dari dosa dan maut. Lalu dipisahkan kemana? Kata dikuduskan menggabungkan 2 konsep ini. Pertama, Yesus Kristus memisahkan kita dari maut. Lalu kita dipisahkan kemana? Kepada rencana agung Tuhan. Jadi kata dari dan ke dituliskan bersama di sini. Penjelasan ayat pertama sudah selesai. Apa penjelasannya terlalu mendetail? Memang sebaiknya dijelaskan dengan mendetail di awal agar lebih mudah dipahami. Kita baca ayat kedua. Injil itu telah dijanjikannya sebelumnya dengan perantaraan nabi-nabinya dalam kitab-kitab suci. Dikatakan seperti ini. Imbuhannya yang merujuk pada Tuhan di sini sangat sering ditemui dalam Alkitab, sehingga seringkali pembaca
tidak begitu memperhatikannya. Tetapi subjek dari keseluruhan Alkitab adalah Tuhan. Tanpa subjek, kita tidak dapat menjelaskan apapun. Maksudnya adalah kita harus menempatkan Tuhan sebagai subjek dari seluruh kehidupan kita. Jika Anda melihat kitab Kejadian pasal 45, Anda pasti ingat kisah Yusuf yang memperkenalkan dirinya kepada kakak-kakaknya. Tetapi lucunya, apakah kakak-kakak Yusuf mengenalinya? Tidak. Tetapi Yusuf langsung mengenali kakak-kakaknya. Seperti itulah liku-liku kehidupan. Orang yang memukul lupa, tapi yang dipukul tidak akan bisa lupa. Pasti langsung mengenalinya. Tapi bukan itu yang terpenting. Setelah melihat kakak-kakaknya menundukkan kepala di depannya, barulah Yusuf memahami sesuatu yang luar biasa. Rupanya inilah arti dari dua mimpi aneh yang aku dapatkan di usia 17 tahun dulu. Jadi, Yusuf bukanlah orang yang terus memegang arti mimpi yang ia dapatkan di masa mudanya dan berusaha untuk dapat mewujudkannya. Itu hanya mimpi yang aneh. Dia baru memahami arti mimpinya setelah dia menjadi Perdana Menteri di usia 30 tahun dan melihat saudara-saudaranya bersujud mencari makanan saat kelaparan. Dia berpikir, ternyata ini rencana Tuhan. Dan hal pertama yang keluar dari mulutnya adalah Allah. Kata ini adalah hal pertama yang muncul sebagai subjek dari mulut Yusuf. Lalu, hal kedua yang muncul adalah untuk memelihara kehidupan. Apakah hal ketiga yang muncul? Menyuruh aku mendahului kamu. Inilah yang tertulis. Ungkapan menyuruh aku mendahului kamu di sini tidak sama dengan pengutusan sebagai rasul. Jadi, sebelum Tuhan menjadi subjek segala perkataan Yusuf, ada tantangan luar biasa yang harus dilaluinya. Setelah itu barulah Tuhan menjadi subjek dalam segala perkataan Yusuf. Yang kedua, saudara sekalian, inti dari karya Tuhan adalah untuk memelihara kehidupan. Ketiga, sebelum menyadari rencana Allah ini, Yusuf seperti seorang yang sial. Ia mengira dirinya telah dijual, atau dia mengira nasibnya buruk. Tapi saat rencana Tuhan dinyatakan, dia menyadari bahwa Tuhanlah yang mengirimnya. Baru pada saat itulah dia menyadari bahwa dia dikirim oleh Tuhan. Apa yang Paulus katakan di sini? Injil itu telah dijanjikannya sebelumnya dengan perantaraan nabi-nabinya dalam kitab-kitab suci. Coba pikirkan baik-baik. Biasanya hal ini disebut kesaksian internal dari Alkitab yang dipelajari di kelas-kelas sekolah Alkitab. Apakah Alkitab telah selesai ditulis saat Paulus menulis ayat ini? Belum. Saat itu hanya ada perjanjian lama. Jadi, apakah kitab suci yang disebutkan di ayat ini hanya perjanjian lama saja? Kitab suci yang disebutkan di sini juga mencakup Alkitab yang selesai ditulis setelahnya. Hal ini biasanya disebut kesaksian internal dari Alkitab. Kita lihat halaman selanjutnya. Inilah perkataanku yang telah kukatakan kepadamu ketika aku masih bersama-sama dengan kamu. Yang dimaksud dengan kitab Taurat Musa dan kitab Nabi-Nabi adalah Alkitab. Yesus telah berkata harus digenapi semua yang ada tertulis tentang aku. Lalu ia membuka pikiran mereka sehingga mereka mengerti apa? Kitab suci. Perhatikan penjelasan mengapa
bagian ini sangat penting. Saat itu, para murid kembali ke daerah asalnya masing-masing, meski telah melihat kebangkitan Yesus. Biasanya, bagaimana pemahaman kita? Kapan para murid berubah dan berbalik? Saat melihat kebangkitan Yesus, mereka menjadi manusia baru. Ternyata tidak begitu. Bacalah Alkitab dengan teliti. Bahkan setelah melihat kebangkitan Yesus, mereka pulang ke kampung halamannya. Kira-kira mengapa begitu? Jika saya melihat kebangkitan Yesus, saya pasti sangat berapi-api dan menjadi manusia baru. Bahkan setelah melihat sendiri kebangkitan Yesus, para rasul berkata, lebih baik aku menjala ikan dan kembali ke tempat asalnya. Bukankah ini adalah lanjutan dari kejadian tadi? Tetapi, kapan para rasul mulai mengalami perubahan? Mengapa mereka pergi walaupun sudah menyaksikan kebangkitan Yesus? Mereka berpikir seperti ini, "Ya, aku memang sudah melihat kebangkitan Yesus, dan aku percaya, tapi apa hubungannya dan pengaruhnya kebangkitan Yesus yang sudah mati di atas kayu salib dengan aku?" Jadi, seseorang tidak berubah setelah melihat mukjizat. Bahkan setelah melihat mukjizat kebangkitan, para murid pulang ke tempat asalnya. Mereka harus memahami kitab suci lebih dulu. Ternyata Mesias yang dinubuatkan dalam Perjanjian Lama bukan datang untuk memberi kebebasan secara politik, melainkan untuk menyelesaikan masalah manusia yang paling dasar, yaitu dosa, dengan mati di kayu salib. Saudara, biasanya kita mengatakan bahwa Yesus mati untuk kita. Sebenarnya dalam artian ini, perkataan ini salah. Dia bukan mati untuk kita, melainkan menggantikan kita. Meski perbedaannya terlihat kecil, dua kata ini berbeda. Biasanya kita berkata Yesus mati di kayu salib untuk kita. Ini bukan jawaban yang sama sekali salah, tapi kurang tepat. Ungkapan yang paling tepat adalah Tuhan mati menggantikan kita. Seharusnya kita yang mati di sana, tapi Yesus menggantikan kita. Jadi salib penebusan itu bukan untuk kita. Konsepnya sama sekali berbeda. Lalu, para murid yang belum berubah setelah melihat mukjizat itu, akhirnya berubah setelah mendengar firman yang dibukakan oleh Roh Kudus. Ternyata Mesias yang dinubuatkan di dalam kitab Perjanjian Lama adalah Yesus Kristus. Yang mengejutkan adalah Paulus adalah orang yang sangat fasih dalam hal kitab suci. Dia belajar dari Gamaliel, guru terbaik saat itu. Tetapi dengan pengetahuan tentang hukum Taurat itu, dia menganiaya Yesus dan menangkap serta membunuh para pengikutnya. Dan juga tidak hanya itu, Paulus juga menyetujui agar Stefanus dirajam batu sampai mati. Saat itu namanya masih Saulus. Tapi kapankah perubahan hatinya yang mengejutkan terjadi? Saat mengejar orang-orang yang percaya pada Yesus, dia bertemu dengan Yesus di Damsyik. Saat itu, dia mengalami hal yang menakjubkan di Damsyik. Tuhan yang telah bangkit muncul di sana. Adegan ini seperti yang ada dalam kitab Yeskiel dan Daniel di Perjanjian Lama. Cahaya supranatural. Ini sama dengan
fenomena apokaliptik yang muncul di kitab Daniel dan Yehezkiel yang disebut kitab Wahyu Perjanjian Lama. Saat hal ini terjadi, selalu ada dua jenis pesan. Yang pertama adalah pesan tentang keselamatan, dan yang kedua adalah pesan tentang akhir zaman. Tetapi pemandangan seperti itu muncul di kota Damsyik. Saudara, apa yang ada di benak Rasul Paulus saat menyaksikan hal itu di Damsyik? Pemandangan supranatural seperti ini terjadi pada saat ada pesan tentang akhir zaman atau keselamatan seperti di kitab Daniel, Yehezkiel, dan Yeremia di Perjanjian Lama. Apa yang muncul dalam pemahaman Paulus saat firman Perjanjian Lama itu bertemu dengan hal yang dia alami di Damsyik? Ternyata Mesias yang kita nantikan dalam Perjanjian Lama adalah Yesus. Jadi sebelumnya Paulus mengenal Mesias dan Yesus secara terpisah. Dia kira Mesias dan Yesus adalah pribadi yang berbeda. Tapi saat mengalami hal supranatural itu, Mesias dan Yesus menjadi satu dalam pemahaman Paulus secara mengejutkan. Saudara, apa yang mendasari kesadaran Paulus tentang hal ini? Dasarnya adalah firman. Jadi hal yang terus ditekankan oleh Paulus adalah kitab suci. Banyak kegerakan yang memimpikan kebangkitan di zaman ini. Tapi apa itu kebangkitan yang maju? Saya terkejut saat membaca kitab Ezra pagi ini. Biasanya kitab Ezra dilanjutkan dengan Nehemia. Sebenarnya dua kitab ini adalah satu. Jadi dahulu dua kitab ini dijadikan satu dan orang menyebutnya Ezra. Namun, kepulangan bangsa Israel dari pembuangan terbagi menjadi 3 babak. Babak pertama dipimpin oleh Zerubabel. Babak kedua dipimpin oleh Ezra. Dan babak ketiga dipimpin oleh Nehemia yang terkenal. Tetapi di babak pertama, mereka masih digoyahkan oleh dosa mereka. Mereka tidak berubah secara mendasar. Jadi meski mereka membangun bait suci, itu semua tidak ada gunanya. Jadi apa yang dilakukan Ezra? Dia mengumpulkan bangsa Israel di tengah kota dan terjadi kebangkitan firman. Pada akhirnya, tujuan dari penulisan kitab Roma juga adalah untuk membangkitkan orang-orang di bawah kekaisaran Romawi melalui penyampaian firman yang benar. Mengapa gereja Korea di zaman ini perlu mendengar kembali kitab Roma? Seperti tema kita harus mendengarkan lagi kitab Roma. Gereja Korea yang kembali runtuh sedang berada dalam krisis. Tetapi saya tidak melihatnya sebagai krisis. Justru, saya percaya bahwa ini adalah kesempatan untuk memecahkan gelembung yang selama ini belum kita sadari. Satu-satunya cara adalah dengan masuk ke firman Tuhan yang benar. Sebelum saya akhiri, saudara, ada banyak uang palsu beredar kan? Korea memiliki teknologi yang paling canggih untuk membedakan uang palsu. Bagaimana caranya? Sederhana saja. Bukan dengan meneliti banyak uang palsu, melainkan dengan banyak meneliti uang asli sehingga bisa membedakan mana yang palsu. Pemirsa CGN TV, saya harap Anda mendapat berkat dan menemukan firman Tuhan yang benar melalui seminar kitab Roma ini. Di sesi berikutnya, kita akan mempelajari alasan-alasan penting mengapa seorang Rasul Paulus ingin pergi ke Roma. Sampai jumpa di sesi berikutnya. Terima kasih.